Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Ibu Milana, ST, MSc, PhD. Kemudian kepada seluruh penonton yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas sebuah jurnal yang diangkat berjudul Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Terhadap Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama ada metadata artikel, kemudian latar belakang artikel atau penelitian, tujuan artikel atau penelitian, rancangan atau metodologi atau pendekatan, hasil penelitian, batasan penelitian, kemudian kekuatan dan kelemahan daripada penelitian tersebut. Kemudian pembahasan pertama mengenai metadata artikel. Artikel dibuat oleh Sulaifi, Prodi Magister Manajemen, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Negara Indonesia, dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Terhadap Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan. Jurnal tersebut dipublis di Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, volume 5, nomor 1, 2017, diupload Juni 2017. Kemudian isunya yaitu Training and Development Work Discipline. Nah, latar belakang artikel atau penelitian yaitu dalam era bisnis yang terus berkembang dan kompetitif seperti sekarang, perusahaan-perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk senantiasa meningkatkan kinerja mereka agar dapat relevan dan bersaing di pasar. Salah satu aset terpenting dalam mencapai tujuan tersebut adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan terlatih secara tepat merupakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan sebuah organisasi. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana mengembangkan SDM mereka secara efektif dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang cepat berubah. Perubahan teknologi, persaingan global, dan tuntutan pasar yang terus berkembang menuntut adanya terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kinerja karyawan. Latar belakang artikel atau penelitian. Jadi peneliti mengangkat suatu latar belakang berdasarkan alasan atau masalah. Yang pertama adalah kekurangan sumber daya manusia berkualitas. Kemudian keterbatasan pendidikan dan pelatihan dalam bidang tertentu. Kemudian kaitannya antara pelatihan, pengembangan disiplin kerja dan kinerja karyawan. Dan perlunya evaluasi dan pengembangan SDM dalam organisasi. Nah, tujuan artikel atau penelitian ini yaitu dengan mempertimbangkan latar belakang dan masalah yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap disiplin kerja dan kinerja. Disiplin kerja terhadap kinerja serta untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja secara langsung dan tidak langsung melalui disiplin kerja. Kemudian rancangan metodologi atau pendekatan. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STPP Magelang yang beralamat di Jalan Magelang, Kopeng, kilometer 7, Purwosari, Tegalrejo, Magelang 56192. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari Maret 2016 sampai dengan Juni 2016. Jenis data dan teknik pengumpulan data di dalam
penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Artinya datanya diambil dari sampel yang ada pada suatu perusahaan tersebut, yaitu kepada karyawan. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik sampling. Nah, teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan disproportional random sampling. Jadi samplingnya itu diambil secara random. Nah, responden diambil dari populasi karyawan STPP itu sebanyak 133 orang karyawan, 22 dosen dan 11 karyawan. Jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 80 responden. Jadi teknik samplingnya dari 133 orang karyawan diambil sebanyak 80 orang responden. Kemudian instrumen penelitian adalah kuesioner. Kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 jenjang alternatif jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Analisis data. Hasil kuesioner dianalisis menggunakan metode kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi dan analisis jalur. Variabel penelitian. Variabel penelitian ada 3. Pertama, variabel independen, berupa pelatihan dengan domain X1, kemudian pengembangan X2, kemudian ada variabel intervening, yaitu berupa disiplin kerja, dilambangkan dengan Z, kemudian variabel dependen, kinerja karyawan, dengan variabel Y. Nah, karakteristik responden. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Sebagian besar responden adalah laki-laki, mencapai 81,25% dari total responden. Kemudian nomor 2, rentang usia. Mayoritas responden berada dalam rentang usia 40-50 tahun, mencapai 32,50% dari total. Kemudian tingkat pendidikan. Mayoritas responden memiliki pendidikan diploma D3 sampai D4, mencapai 62,50% dari total, dengan sebagian kecil memiliki gelar sarjana. Lalu kemudian masa kerja, sebagian besar responden memiliki masa kerja di atas 10 tahun, mencapai 50% dari total. Kemudian hasil penelitian. Dalam jurnal tersebut, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM berpengaruh terhadap disiplin kerja dan kinerja karyawan. Disiplin kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pelatihan SDM berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan tanpa melalui disiplin kerja karyawan. Dan pengembangan karyawan berpengaruh terhadap kinerja melalui disiplin kerja karyawan STPP Magelang. Nah, kontribusi peneliti dalam penelitian tersebut yaitu yang pertama dari segi kontribusi teoritis. Dalam penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai hubungan antara pelatihan, pengembangan SDM, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Dengan menggabungkan berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor tersebut. Yang kedua, kontribusi praktis. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi manajemen STPP Magelang atau organisasi serupa dalam merancang program pelatihan dan pengembangan SDM yang efektif. Kemudian penekanan pada pentingnya aspek-aspek tertentu dalam pelatihan seperti kesesuaian instruktur, materi yang relevan, dan kesinambungan program dapat membantu meningkatkan disiplin kerja dan kinerja karyawan. Kemudian relevansi manajemen sumber daya manusia atau SDM. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam konteks manajemen SDM
dengan menyoroti pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini menekankan pentingnya peran SDM dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada basis untuk penelitian lanjutan. Dari temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang manajemen SDM, terutama terkait dengan pengaruh pelatihan pengembangan terhadap kinerja karyawan di berbagai konteks organisasi. Mungkin inilah pembahasan mengenai materi yang telah disampaikan tadi. Semoga dapat dipahami dan menjadi wawasan baru pada seluruh penonton. Saya Farizal Fadil, izin undur diri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.